Kalau minum bisa Bisa. minum air jaka namanya. Oke. Kalau di Jawa air apa namanya? Air jahat. Dan halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Setelah sekian lama gue nggak motoran, akhirnya gue mau motoran agak jauh lagi nih brother. Gue dan Mas Gifon mau motoran ke Bali nih. Rencananya kita mau ke daerah namanya Tenganan, masuknya itu ke Kabupaten Karangasem brother. Kalau nggak salah itu di daerah Bali Timur ya. Dan ini juga pertama kalinya gue nyebrang. Setelah sekian lama gue pengen motoran dan nyebrang ke Bali, akhirnya kesampaian juga nih. Di sini gue juga mau ngasih tahu caranya nyebrang ya buat kalian yang pengen ke Bali dan nggak tahu caranya nyebrang. Mulai dari beli tiket, kalian bisa beli tiket di aplikasi Verizy. Nah ini ntar kurang lebih struknya kayak gini. Kalian tinggal scan aja di loket, nanti petugasnya nyetakin tiket kalian nih. Nah nanti setelah masuk kalian tinggal ngikutin aja arahan dari petugas. Atau biar lebih gampang kalian tinggal lihat aja nih kendaraan pada menuju kemana. Biasanya mereka udah menuju ke arah naik kapal. Tapi inget ya, jalur mobil dan jalur motor itu beda. Tapi tenang aja, kalian tinggal lihat aja rambu-rambunya, banyak kok. Ini aja kita sempat kebingungan nih, tapi dikasih tahu sama porter nih kalau nggak salah. Pokoknya kalau misal kalian bingung atau nyasar, kalian langsung tanya aja ke petugas atau ke orang yang lagi ada di lokasi. Pokoknya jangan malu deh untuk bertanya ya. Dan bisa kalian lihat brother, banyak banget mobil yang udah ngantri buat naik kapal nih. Tapi tenang aja, di sini kapalnya banyak, jadi tinggal nunggu antrian aja buat masuk. Jujur untuk gue yang baru pertama kali mau nyebrang naik motor, ini gue agak sedikit bingung nih. Tapi untuk membantu banget nih sama Mas Gifon. Kalau Mas Gifon kan udah sering banget nih nyebrang ke Bali, jadi udah aja gue tinggal ngikutin Mas Gifon aja. Dan akhirnya setelah nunggu sekian lama, gak lama banget sih, paling sekitar 15 menitan, kita bisa juga nih masuk ke kapal. Nanti langsung diarahin sama petugasnya buat parkir motornya ya. Dan setelah kalian naik kapal, kalian langsung jalan aja nyari tangga buat naik ke atas ya. Kalau misal mau di ruang tunggu juga bisa, tapi kalau gua milih di paling atas ya. Soalnya bisa lihat pemandangan pelabuhan Ketapang dan kita bisa menikmati suasana yang indah banget. Tadi kita masuk kapal kurang lebih sekitar 4:30 waktu subuh, dan ini pemandangan paginya. Lihat bro, sunrise-nya gokil, keren banget ya. Setelah kita nyebrang kurang lebih setengah jam sampai 45 menit, akhirnya kita sampai juga nih di pelabuhan Gilimanuk. Dan waktu nyebrangnya nggak pasti ya bro, kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama, tergantung ombak dan cuaca. Let's go bro, kita turun kapal dulu. Di sini biasanya ada pemeriksaan surat-surat, STNK, SIM. Oke. Yuk, sudah lancar mas.
Dan tips dari gua buat kalian yang udah turun, udah disiapin dulu ya tadi waktu di kapal, yaitu SIM dan STNK. Biar gampang nih waktu ada pemeriksaan. Jadi tinggal ngasih deh. Di sini udah gue siapin di kantong baju. Jadi ketika ada petugas enak deh ngasihinnya. Dan udah bro, gitu aja, cuma ngecek SIM dan STNK. Jadi, buat kalian yang mau ke Bali dan pakai motor custom, gak usah takut brother. Yang penting ada SIM dan STNK. Dan jangan lupa SIM kalian harus hidup ya. Terima kasih Pak. Jadi kita akhirnya nyampe juga nih di Gilimanuk. Tadi udah diperiksa SIM dan STNK. Biasanya sih di depan ada pemeriksaan lagi kayak pemeriksaan KTP. Cuma nggak tahu nih ada atau enggak. Kita lihat aja. Kalau nggak ada ya udah kita langsung cus keluar. Kita langsung ke arah utara ya bro. Langsung menuju ke arah Singaraja. Jadi di perjalanan kita kali ini kita bakal menyusuri jalur utaranya Pulau Bali ya brother. Ikutin terus keseruan perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini bersama Mas Gifon. Kita bakal explore Bali Timur ya brother, terutama Desa Tenganan. Kita bakal ngulik budaya, kuliner, dan juga tradisi di Desa Tenganan yang katanya desa ini tuh udah ada dari sejak abad ke-11 bro. Gokil kan? Oke brother, jadi kita mau melanjutkan perjalanan. Kita mau menuju kemana dulu mas? Singaraja, arah Singaraja. Terus langsung gas ke Tenganan. langsung hari ini ya, dibablasin ya. Ntar nyarapan senemunya tempat bagus aja kali ya sambil ngopi-ngopi ya. Ini sampai nggak susah di situ? Ntar aja. Hah? Kalian makan di tempat sana. Oh. Let's go bro, mari kita melanjutkan perjalanan. Bismillah. Kayak mulai gerah nih walaupun masih pagi. Ini kita lagi ngelewatin jalan menuju Singaraja ya brother. Jalannya nih jalan Gilimanuk Singaraja. Dan ini tuh kalau nggak salah Taman Nasional Bali Barat kalau nggak salah. Dan di sini tuh banyak monyet bro. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Takutnya monyetnya tiba-tiba nyebrang kan, malah jadi bikin bahaya buat kita. Kenapa kita memilih lewat jalur utara? Karena kata Mas Gifon, jalur ini tuh lebih sepi bro. Dan pemandangannya juga lebih bagus. Karena sepanjang jalan kita bakal menyusuri pantai utara nih.
Beda banget ya jalur pantai utaranya di Jawa dan jalur pantai utaranya di Bali. Ini sih gokil parah bro. Lihat suasananya, nikmati udara segar, matahari yang baru keluar, dan syahdu parah pokoknya ini brother. Kayaknya gue udah ngerasa waktu tadi di hutan itu loh mas, kan motor ada berpet gitu tuh. Di hutan tadi. Iya. Dia kayak udah mulai netes-netes. Ini buangan ini keluarnya dari sini persis kayak waktu itu. Tuh enggak. Sebenarnya tinggal diketok-ketok doang sih, ketok di gas. Dan ini kita udah masuk ke jalur perdesaannya nih brother. Kanan kiri kita udah sawah nih. Ini kita bukan lagi tersesat atau nyasar ya brother. Ini emang jalan menuju ke rumahnya Beli Gede. Jadi hari ini kita mau ke rumahnya Beli Gede nih. Berhubung di rumahnya lagi ada acara, jadi kita langsung cepet-cepet aja nih keburu bubar atau keburu kelar. Jadi Beli Gede ini adalah salah satu kades di desa Tenganan nih brother. Mungkin nanti kita juga bakal banyak ngobrol sama Beli Gede nih mengenai desa Tenganan dan kenapa sih desanya bisa ada di tengah hutan gini. Gokil, ini bener-bener masuk ke tengah hutan kita brother. Buat kalian yang mungkin nonton video ini nggak bakal ngira nih jalan kayak gini dan hutan kayak gini tuh bakal ada desa di tengahnya. Dan akhirnya setelah perjalanan kurang lebih berapa jam kita menuju ke desa ini, kita sampai juga nih di rumahnya Beli Gede. Ini udah banyak motor dan udah mulai rame nih. Acaranya sih udah dari pagi. Dan ternyata ini juga rumahnya tuh jarang-jarang bro. Jadi jarak antar satu rumah ke rumah lainnya tuh jauh-jauh banget. Ini rumahnya. Dan ini tuh bener-bener rumahnya di tengah hutan brother. Sehat kabarnya? Ya. Iya. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Ya Bu, Pak. Swastiastu. Masih muda. Muda gimana habis tua gitu. Sehat-sehat. 2 jam iya Pak. ya Berkon. ye Baru habis sembahyang.
Ya, misi ya. Enggak, temennya Dimas. Iya. Ya enggak yang belakang kayak ada Mas. Dia bisa bareng aja. Selamat hari raya. Sini, Pan. Kalau minum bisa Mas. Minum air jaka namanya sih. Kalau di Jawa air apa namanya? Air jahat. Sini Pak Putu Wedo mentuakan waduh sampai. Kamarnya yang sudah sakit kadung akuin. Oh ini kumpulnya bilang karena iya nawang itu biasa nawang gitu. Yang anak ibu mati kan bukan sing kadung akuin kamar. Uyang lu kebu di kubu. Orang kan uyang. Ini ulah siapa dulu ini mama nyak itu. Siapa yang nyumbang ini? Iya kok bang. Berantem nih. Bapaknya boleh bang. Lagi Bang Bipes kayaknya. Udah baik Pak Jendro? Hah? Mau udah baik kan? Sate. Sate. Nah. Minyak goreng. Di kaki dah gosok kopi kaki. Jangan nak buat cina Melayu.
Wih, good morning brother. Kayaknya tumbang banget nih. Diam lu, diam. Hancur. Bunset nih mang. Sarapan. Kan jangan nahat. Emang bener ya desa tertua di Bali itu Tenganan? Iya, kalau Tenganan itu sebenarnya udah dari dulu banget sebelum apa namanya kerajaan itu datang. Berarti emang udah tua ya? Udah tua banget karena dari sistem sistem tata kelola masyarakat adatnya itu dia memang berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya itu berbeda dari sisi kebudayaannya, dari sisi mereka tata cara mereka memanage masyarakat ini juga udah ketata dari dulu. Sebelum kita punya awik-awik dia sudah punya awik-awik peraturan. Awik-awik itu kalau bahasa umumnya itu peraturan adat. Itu dia sudah punya gitu. Jadi Tenganan itu sebenarnya di tengahan gitu. Orang-orang di tengah gitu. Tenganan itu jadi dulunya itu tengahan. Jadi dibilang Tenganan sekarang itu. Tenganan Pegeringsingan lah. Begitu. Kalau dari tahun berapanya masih ingat? Kalau tahun sih terus terang nggak tahu tentang tahunnya itu tahun berapa. Karena sejarahnya kan mereka itu para prajurit sebenarnya. Para prajurit dulu yang tinggal di sebuah pesisir pantai kalau nggak salah. Entah bagaimana itu ceritanya mereka ke dalam dan makanya dibilang tengahan. Nah dari tengahan itu berkembang dari Tenganan. Itu sih setahu saya. Dan memilih untuk tinggal. Ya tinggal iya. Dan luas wilayahnya ini pun dia dulu karena belum adanya kayak sekarang ini sertifikat dan lain sebagainya itu memiliki lahan ini dengan masyarakatnya itu ini punya kita gitu. Dengan sejarahnya itu sejauh mana bangkai bangkai kuda itu ya kalau nggak salah ya. Oh dulu. Ya dulu. Buset, berarti kan kalau kudanya di ujung tanahnya kita sampai ujung sana. Ya gitu. Katanya sih seperti itu ceritanya. Makanya tanahnya ini luas banget kalau kita bicara Tenganan itu tanahnya luas banget karena sejauh mana kita mencium bau kuda yang udah meninggal itu. Jadi segitu luas wilayah kita gitu. Setahu-tahu saya dengar sih seperti itu ceritanya dulu karena dulu dari kerajaan Bedahulu mau mengadakan acara itu korban lah istilahnya korban kuda itu, terus kuda itu lari ke arah timur. Nah ditugaskanlah orang-orang itu untuk mencari kuda itu. Ternyata nyampe di sini kuda itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah dari disitulah menetap mereka di sini para gini itu. Seperti itu sih yang saya tahu. Tenganan Pegeringsingan sebenarnya desa adat Tenganan Pegeringsingan itu dia yang memang asli orangnya dari dulu itu Bali Ago itu. Nah kayak saya orang pendatang yang sudah menempati wilayahnya mereka gitu. Jadi kita tetap di bawah naungannya itu. Apapun aturan yang ada di desa adat itu kita nggak boleh melanggar. Contoh kayak ini kan kalau hutan adat ini kan termasuk hutan adat ini. Hutan adat kalau kita mau menebang pohon kita harus minta izin dulu ke desa. Itulah salah satu awik-awiknya, kita nggak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi kalau emang diizinkan oleh desa, baru kita boleh menebang. Contoh kayak pohon kelapa ini kan, kalau kita mau menebang, kita harus lapor dulu ke pemilik atau ke desa. Nah nanti dari desa ini menugaskan beberapa orang untuk memeriksa atau memverifikasi tumbuhan atau pohon ini boleh enggak, gitu. Bener enggak gitu. Jadi kalau mau minta satu ya satu aja, kalau diizinkan ya nggak boleh nebang lain. Kalau sampai nebang lebih dari satu, kita minta satu, ternyata kita nebang dua itu ya kena sanksi di desa adat. Gitu. Sanksinya biasanya dalam bentuk gimana? Nah, kalau apa denda atau apa? Gitu? Ada denda sih, tapi kalau nominalnya saya kurang tahu, nggak begitu banyak sih. Kemudian yang banyak itu sanksi moralnya.
Moral misal contohnya gimana? Gini, kalau di desa adat Tenganan Pegeringsingan itu kan ada namanya sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang memang dia menjadi keramu desa adat. Karena ada keramu desa adat itu sepasang suami istri. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya sekitar nggak nyampe 30-an kalau nggak salah, 30 pasang. Sepasang suami istri ibaratnya satu kakak. Iya, gitu satu ya? kakak. Itu memang ditugaskan, diberikan ini oleh desa adat untuk menguatkan upacara apapun itu. Nah, dialah yang berwenang di sana. Nah, jika sepasang suami istri ini melanggar, contohnya nebang kayu sembarangan itulah tanpa ada izin dari desa adat, sesepuh di desa adat itu, dia diturunkan, diberhentikan dari itu. Jadi dia setelah dari keramu desa adat itu, dia diturunkan, diberhentikan di sana, dia menjadi keramu gumi itu namanya, keramu gumi biasa. Jadi dia tidak mempunyai wewenang untuk menjadi keramu desa adat itu lagi. Sudah ada yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi apapun itu kita hanya pendatang, boleh dibilang kita kayak ngekos lah, boleh dibilang jelek kita bilang kita ngekos ngontrak, kita apapun itu ya harus mengikuti apa aturan yang di bawah gitu. Oke, terima kasih Bli. Mungkin ntar bakal kita explore lagi soal desa Tenganan. Kalau mana Mas hari ini? Kita ke Subang, Tenganan. Subak itu sawah punya kalau Tenganan. Kalau mau lebih jelas terkait dengan desa adat Tenganan Pegeringsingan, nanti kan kita nyari teman di sana. Kadus yang kemarin kan teman saya itu dia lebih tahu, jadi secara jelas lah boleh dibilang dia mengetahui gimana sejarah Tenganan itu. Jadi kalau saya yang menceritakan takutnya saya salah gitu. Tadi kan saya juga nggak begitu tahu karena memang orang pendatang, memang sih udah lama tinggal di sini. Tapi secara sejarah yang lebih jelasnya ya mereka yang lebih tahu. Ntar sekalian main, sekalian ngobrol-ngobrol nyantai lagi ya. Oke, terima kasih Bli. Kolaborasi kita bergerak pindah ke tengah, semakin ke tengah itu dinamakan Tenganan seperti itu. Desa Berbekal namanya. Dari tahun ke tahun ya. 1941. Kebun Andi.